Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir kembali di channel ini. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang cara melakukan instalasi WSL atau Windows Subsystem for Linux di Windows 10. Nah, pada video kali ini masih ada kaitannya dengan WSL. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan backup data di Windows dengan mudah menggunakan WSL dengan bantuan suatu tool yang namanya rclone. Jadi rclone ini adalah suatu aplikasi atau tools yang bisa kita pakai untuk melakukan backup di berbagai cloud. Jadi ya, di berbagai cloud yang ada, baik itu di Google Drive, di OneDrive, mungkin di Amazon atau apapun itu. Jadi untuk kali ini kita akan mencoba rclone ini di Google Drive, karena saya yakin teman-teman pastinya mempunyai akun di Google Drive ya. Bagi yang belum tahu cara instalasi WSL di Windows 10, bisa melihat pada link yang sudah saya sertakan di atas itu, teman-teman ya. Baik, nanti di sana ada cara instalasinya, sangat mudah, teman-teman bisa praktekkan, dan setelah praktekkan itu baru kita akan mencoba rclone. Baik, kembali lagi ke backup. Sebenarnya ada banyak cara ya untuk melakukan backup, dari mulai backup ke hard disk eksternal hingga backup ke media penyimpanan online. Jadi untuk video kali ini, cara backup yang akan saya demokan adalah backup ke media penyimpanan online, yaitu Google Drive. Langsung saja ke panduannya. Hal pertama yang harus teman-teman siapkan adalah akun Google yang masih aktif tentunya ya. Jadi karena nanti kita akan login ke Google Drive sebagai verifikasi agar rclone bisa melakukan sinkronisasi, baik itu unggah maupun unduh. Berikutnya adalah WSL sudah terinstall di Windows teman-teman. Nah, lalu yang ketiga adalah akses internet. Nah, ini pasti karena sinkronisasi dari rclone ini adalah via internet, karena kita menyimpannya di media penyimpanan online. Dan yang terakhir, tonton video ini sampai selesai ya, biar nggak kelewat prosesnya. Baik, dari sini kita langsung saja buka WSL yang sudah kita install sebelumnya. Baik, kita klik WSL di sini. Ya, di sini kita sudah masuk ke WSL ya, Windows Subsystem for Linux-nya. Baik, selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah struktur direktori di WSL atau di Linux ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya akan buka Windows Explorer. Pada komputer saya ini itu hanya ada satu drive Windows C saja. Kalau teman-teman mungkin punya hard disk yang besar, biasanya bisa dipartisi hingga beberapa partisi gitu ya. Bisa ada C, bisa ada drive D, dan seterusnya. Untuk kali ini saya hanya ada di drive C saja. Ini bisa kita lihat. Kita kembali lagi ke tampilan dari WSL. Kita lihat di sini. Kita coba ketikkan ls spasi min l spasi slash mnt slash. Coba kita enter. Ya, nanti kalau teman-teman punya drive atau partisi selain C, maka akan tampil di sini sebanyak partisi yang dimiliki. Di sini bisa kita lihat bahwa drive ini
Di tempat saya hanya ada drive C. Nah, berarti sama ya, sama dengan yang di tampilan dari Windows Explorer, hanya ada C. Baik, dari sini kita akan install rclone-nya dulu ya. Jadi karena memang rclone ini adalah paket yang belum terinstall secara otomatis di WSL, kita harus install dulu paketnya. Baik ya teman-teman, cara installnya di sini kita ketikkan sudo apt get install curl. Ya, biasanya kalau sudo pasti minta user password. Jadi ini password yang waktu instalasi WSL pertama kali dilakukan. Jadi ini password rootnya ya teman-teman. Oh, salah. Oke, ini proses berhasil. Ya, ini proses instalasinya. Berjalan, sudah sukses. Selanjutnya adalah kita ketikkan curl https rclone.org/install.tsh spasi pipe. Ya, pipe ini biasanya ada di keyboard di bawahnya backspace ya teman-teman. Ada tanda seperti yang pipa itu, spasi, kemudian kita enter. Ya, dia akan download. Coba saya besarkan dulu fontnya, bisa enggak ini? Oh. Font, oh, ini bisa besarkan sebentar. Oke. Ya, ini masih proses download ya teman-teman. Kita tunggu saja dulu. Jadi nanti dengan menggunakan rclone ini, teman-teman bisa melakukan backupnya, baik itu secara manual maupun secara otomatis. Jadi kalau secara manual ya berarti kita harus buka dulu WSL-nya, lalu kita ketikkan perintah dari rclone untuk backup ke Google Drive seperti itu. Kalau yang otomatis kita bisa menggunakan Windows Task Manager ya. Jadi kita menggabungkan antara script yang ada di WSL kita, lalu digabungkan juga ke Windows Task Manager. Jadi Windows akan menjalankan perintah backup ini secara berkala. Terserah mau 1 hari sekali, mau 2 hari sekali, atau mau seminggu sekali, itu bisa dilakukan. Baik, ini proses rclone berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ya teman-teman ya. Konfigurasi dari rclone-nya. Kita ketikkan rclone spasi config. Kita enter. Ya, ini ada keterangan NSQ. Jadi ada N itu new, S itu set configuration password, Q itu quit maksud saya. Baik, kita langsung pilih N, new remote ya, karena kita belum bikin apa-apa. Kita new remote, N. Nama, kita mau kasih nama apa untuk konfigurasi ini? Jadi nanti teman-teman bisa membuat konfigurasi itu banyak sekali. Misalkan kita punya beberapa akun Google Drive atau punya akun lain selain Google Drive. Misalkan punya akun di OneDrive, punya akun di Amazon Cloud Service. Kita bisa setting masing-masing akun itu di sini. Jadi kalau ini karena kita pakai Google Drive, kita coba trial. Namanya saya kasih misalkan
Google Drive atau gini aja, Agung minus Google Drive, G Drive ya. Kita enter. Ya, ini banyak sekali opsinya. Kita coba naik ke atas, kita cari yang Google Drive. Jadi di sini ada WebDAV, ada macam-macam ya. Kita scroll. Nah, ini kita cari Google Drive. Google Drive itu adalah angkanya 13 ya, teman-teman, 13. Di sini kita pilih yang kita ketikkan angka 13. Kemudian kita enter. Ya, di sini setting untuk Google Application, untuk client ID kita enter aja, kita kosongi. Kemudian client secret kita kosongi juga, kita enter saja. Kemudian ada pilihan choose a number from below or type in your own value. Jadi kita ingin memilih akses yang mana di antara apa namanya itu dari 5 opsi ini. Dari sini kita kepinginnya full access ya teman-teman ya. Nomor 1 ini full access all file excluding application data folder. Jadi kita pilih yang 1, full text, full access. Kita enter 1, kita enter. Ini ID untuk rootnya kita kosongin saja. Kemudian ini ada service account file, kita juga kosongi, bisa kita kosongi. Kemudian entering store value kita pilih no ya, defaultnya kita enter saja. Use auto config, yes, kita enter saja. Ya, kemudian muncul ini ya. Ini teman-teman ya, proses ini itu harus kita lakukan agar Google itu memverifikasi hak akses dari AirClone. Ini kita ketik, ini kita copy teman-teman ya. Di sini ada, kita buka browser, kita copy ini, kita blok sampai terakhir. Kemudian kita copy. Kita coba sekarang kita buka browsernya. Di sini kita paste ya, klik kanan, paste, lalu kita enter. Ya, ini ada keterangan bahwa kita disuruh masuk menggunakan akun yang mau kita pakai ya, mau pakai akun yang pribadi ataupun akun institusi, silahkan. Jadi ini saya login menggunakan akun Jung Prastio @gmail. Ya, verifikasi 2 langkah. Jadi verifikasi 2 langkah ini saya pakai untuk akun saya, namanya 2FA, 2 Factor Authentication. Jadi ini membuat akun kita itu lebih aman ya teman-teman. Jadi tidak semua orang itu hanya dengan tahu passwordnya bisa masuk. Jadi dia membutuhkan kode-kode khusus agar bisa masuk ke dalam akun kita. Sebentar, saya cek dulu dari HP saya. Baik, saya masukkan. Kita klik berikutnya. Verifikasi diri Anda. Kita kirim. Sebentar ya, kita kirim dulu.
Baik teman-teman, ini sudah masuk. Kita kalau muncul opsi seperti ini, kita kasih allow, kita klik allow ya di sini. Berarti diizinkan. Jadi kita mengizinkan rclone itu mengakses akun di Google Drive. Kita allow. Sukses ya, ini sukses. Sekarang setelah sukses seperti ini, kita kembali ke WSL. Ya, di sini muncul waiting for code. Jadi sudah didapat ya, sudah berhasil. Setelah itu configure this as a Steam drive. Jadi kita pilih no, kita enter saja karena no sudah default. Ya, di sini proses setting untuk Google Drive itu sudah selesai. Jadi ada keterangan tipe drive, scope-nya drive, lalu ada token yang ini tadi yang didapatkan dari proses verifikasi ini tadi. Yes, this is okay. Jadi kalau sudah selesai kita enter. Baik teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan satu akun Agung Min G Drive, tipenya ke Drive. Jika nanti teman-teman punya akun yang lain, misalkan di OneDrive, di Amazon, kita new lagi, lalu kita setting masuk ke Google Drive. Maksudnya masuk ke cloud service yang lain, nanti ada panduannya sendiri. Jadi yang ini tadi panduannya untuk Google Drive. Baik teman-teman, sampai sini kita selesai, kita quit, kita pilih key, kita enter. Baik ya teman-teman, diingat-ingat ini adalah akun dari Google Drive. Jadi nanti kalau kita mau menjalankan copy, kita harus tahu lokasinya. Jadi namanya adalah ini Agung Min G Drive. Baik, sudah selesai ya prosesnya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat suatu folder di Drive C ya teman-teman. Kalau teman-teman ada folder yang lain, bisa. Sebentar di sini. Baik, sekarang kita coba bikin dulu di dalam folder ini. Saya buat misalkan di Drive C ini, saya buat suatu folder. rclone. Kemudian di dalam folder ini kita misalkan membuat suatu teks dokumen ya, hanya contoh saja. Kita membuat teks dokumen. File 1. Kemudian kita copy coba ya file 1 ini beberapa kali. Baik, nah ini ada ini. Coba sekarang kita edit dulu jadi file 2 dan seterusnya. Baik teman-teman, sekarang kita mempunyai 4 file itu di dalam folder rclone. Dari sini sekarang kita coba kopikan. Baik, sekarang kita coba dulu masuk dulu teman-teman. Silakan masuk ke dalam Google Drive ya. Drive google.com. Kita coba login di sini. Kita akan lihat apakah data itu memang otomatis tercopy ke dalam Google Drive. Baik, ini ya, ini adalah drive saya, drive dari akunnya ini Agung Prasetyo. Ya, ini masih kosong, tidak ada folder lain ya teman-teman. Sekarang dari sini kita coba kopikan. Perintahnya adalah, jadi ada beberapa perintah yang bisa kita lakukan. Jadi rclone ini itu bisa ada banyak perintah sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di website, kita masuk ke rclone.org. Nah, di sini ada komen-komen yang bisa teman-teman pelajari ya, seperti itu ya. Jadi di sini ada komen ya, ada banyak sekali komen, ada copy, ada sync, ada move, ada purge, ada mkdir dan sebagainya. Tapi biasanya yang kita pakai
mungkin hanya dua, jadi rclone copy dan rclone sync. Jadi copy ini itu akan membuat kopian atau duplikasi dari komputer kita itu ke Google Drive. Jadi dia akan mengcopy semua file. Jika nanti memang ada perubahan, dia akan istilahnya apa? Menumpuki file yang sudah ada. Itu ya. Jadi itu copy. Jadi copy itu kalau memang ketika file yang di komputer kita misalkan ada file 5, tadi kan cuma ada file 4 ya, ada 4 file, ada file 5, maka nanti yang di Google Drive juga akan di-copy sama persis. Jadi intinya itu kopinya sama persis. Kemudian yang kedua adalah rclone sync. Rclone sync di sini itu dia hanya melakukan perubahan pada data yang berubah saja. Jadi misalkan kalau di sini kita bisa lihat di sini ada 4 file dalam kondisi dia masih kosong semua ukurannya. Tapi jika misalkan kita nanti melakukan perubahan di file 2.txt, maka ketika kita menjalankan perintah rclone sync ini tadi, maka yang di copy itu hanya file 2 karena yang berubah hanya file 2. File 1, file 3 dan file 4.txt tidak akan di-copy oleh rclone karena tidak ada perubahan. Jadi fungsi rclone sync ini bisa teman-teman pakai jika teman-teman sebelumnya sudah menjalankan dulu perintah copy. Jadi ketika copy, dia akan di-copy semua dulu satu folder, isinya di-copy semua dulu pada folder yang sudah ditentukan. Jika copy sudah berhasil, lalu teman-teman misalkan pada hari besok melakukan perubahan, edit file pada folder itu, teman-teman tidak perlu melakukan copy lagi. Teman-teman cukup menjalankan perintah rclone sync. Jadi nanti yang di copy ke dalam Google Drive itu hanya file-file yang ada perubahan. Itu ya. Dan yang kedua adalah rclone sync ini, jika teman-teman melakukan penghapusan di dalam folder yang ini tadi, misalkan saya menghapus file 4, file 4.txt saya hapus, maka di Google Drive juga file ini nanti ketika dijalankan perintah rclone sync ini akan dihapus karena di dalam sumber di dalam folder yang sekarang ini file itu tidak ada. Jadi rsync itu akan melakukan sinkronisasi. Jika di dalam komputer kita tidak ada, maka jika di dalam server sana ada, maka di dalam server akan dihapus. Seperti itu. Itu ya dua perintah itu. Baik, kita akan coba perintahnya dulu. Kita akan coba langsung perintahnya. Kita ketikkan rclone itu. Kemudian sebentar teman-teman ya. Dari sini kita langsung copy rclone copy, kita petik 2, kemudian mnt ini tadi ya, folder yang tadi awal tadi sudah dijelaskan, lalu c ini tempat lokasinya, slash lagi, kemudian rclone ya, rclone kita tutup seperti ini. Setelah itu kita spasi, baru kita masukkan nama ini di sini. Nah, di sini kita masukkan namanya Agung minus Get Drive titik 2. Jadi ini lokasi di Google Drive ya. Kita tempatkan langsung seperti ini. Ini berarti dia akan menempatkan di root folder. Di root folder dari Google Drive seperti itu. Atau misalkan kalau mau kepingin dibuat sama persis ya, berarti kita nanti tinggal bikin aja misalkan data gitu ya. Kemudian kita tutup. Kalau ingin tahu proses kopinya, di depan sini kita bisa berikan opsi main progress. Oke, kalau sudah kita jalankan. Ya teman-teman, ini prosesnya copy. Nah, sudah selesai. Jadi proses kopinya sudah selesai. Sekarang kita lihat di Google Drive.
Ya, di sini akan muncul folder data. Kita lihat, kita buka. Di dalam data itu, nah ini ada file 1, ada file 2, ada file 3, ada file 4. Sama ya filenya. Sama filenya, ukurannya masih 0. Ini teman-teman ya. Coba sekarang kita lihat ini kalau misalkan details. Ya, ini bisa kita lihat file size-nya masih belum ada. Baik. Ini sudah berhasil proses copy. Jadi ini karena hanya ada 4 file, maka kopinya cepat sekali. Tapi nanti jika teman-teman file datanya besar seperti di tempat saya membackup partisi saya, bisa mungkin berjam-jam gitu ya. Tapi kalau sekarang kan koneksi internet juga unlimited, jadi saya rasa tidak ada masalah. Hanya saja komputer harus tetap nyala seperti itu. Baik, sekarang copy sudah selesai. Sekarang kita akan coba melakukan perubahan pada file 1 misalkan. Kita coba buka file 1, kita edit tes konten file 1, kita simpan. Nah, kita lihat ukurannya berubah ya, 14. Kemudian kita lagi coba edit file 3. Edit file 3, kita simpan. Nah, ini berarti sekarang kita bisa lihat ada 2 file yang berubah di sini, file 1 dan file 3. Jika teman-teman melakukan perintah rclone copy, maka baik semua file ini akan di-copy ulang ke dalam Google Drive. Jadi meskipun dia tidak ada perubahan maupun ada perubahan, akan di-copy ulang. Tapi jika kita menggunakan perintah rclone sync, itu yang dirubah maka hanya file 1 dan file 3. Sekarang kita coba rclone sync progress. Ini untuk mengetahui progresnya. Sama perintahnya ya, mnt/c/rclone _2 spasi _2, nama tujuannya Agung G Drive _2/data _2. Kemudian dari sini kita enter. Kita lihat ya teman-teman, tadi itu sudah kelihatan sekilas bahwa yang di copy itu adalah file 1, file 3. Sekarang kita lihat ya di sini ya. Jadi nanti kita bisa lihat perubahannya akan terbaca. Jadi file 1 ukurannya 17 byte, file 3 ukurannya adalah 11 byte. Baik itu teman-teman ya. Jadi untuk pertama kali saya sarankan teman-teman pakai perintah yang rclone copy. Jadi mengcopy semua konten dari folder yang ingin di backup ke Google Drive. Jika sudah, maka proses selanjutnya teman-teman bisa menggunakan perintah rclone sync, biar yang di copy tidak semuanya lagi, tapi hanya file-file yang berubah saja. Jadi ini akan jelasnya menghemat waktu, juga menghemat bandwidth juga, karena tidak semua file di copy ulang. Baik teman-teman, berikutnya saya akan mencoba untuk melakukan penghapusan file di komputer lokal saya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa rclone sync ini selain dia mengkopikan file-file yang baru, dalam artian file-file yang sudah dimodifikasi, dia juga akan mengecek apakah ada file yang terhapus atau tidak. Jadi perubahan itu bisa dianggap dia modifikasi, perubahan nama, penghapusan. Maka rclone sync akan mengecek semua modifikasi itu. Kita akan coba hapus file yang ada di komputer saya ini. Saya akan coba hapus file 2.txt dan akan coba membuat file lagi dengan format file yang berbeda. Saya akan coba gunakan yang rich text dokumen ini. Saya kasih nama misalkan file 5.rtf ya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa file 2.txt sudah terhapus dan ada file baru dengan ekstensi yang berbeda. Kita akan coba synchronize. Baik, dari sini kita akan jalankan perintahnya lagi.
untuk di Linux, kebanyakan di Linux itu perintah-perintah yang sudah pernah kita ketikkan itu jika memang sama itu tidak perlu kita ketik ulang ya teman-teman. Kita bisa pakai tombol panah atas, itu dia akan mengulang perintah-perintah yang pernah kita ketikkan sebelumnya. Nah, karena ini sama perintah sing-nya, kita akan coba perintah ini, lalu kita akan enter. Kita lihat prosesnya. Iya, ini bisa kita lihat. Baik, dari data ini kita bisa lihat bahwa deleted 1, transfer 1 dari 1. Jadi kita bisa pastikan bahwa file di server itu dihapus 1 dan ada file satu lagi yang baru. Sekarang kita lihat di Google Drive. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa file 2.txt itu sudah hilang dan file 5.rtf dikopikan dengan ukuran yang sama dengan file yang di lokal. Ya, dari sini bisa terlihat teman-teman, berarti apapun perubahan yang dilakukan pada folder itu, dalam artian berarti kalau di sini berarti di folder rclone ini, perubahan apapun yang di dalam sini, baik itu modifikasi file, penghapusan file, rename file atau apapun itu, dan jika Anda melakukan perintah rclone sing, maka file-file yang hanya berubah itu saja yang akan di copy, yang akan ditransfer ke Google Drive. Baik teman-teman, ya sudah jelas ya tentang perbedaan rclone copy dan rclone sing. Baik, dari sini materi tentang penjelasan rclone saya ini sudah selesai sebenarnya. Jika nanti memang teman-teman ada pertanyaan tentang proses backup atau tentang rclone ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan berusaha menjawabnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel saya teman-teman. Semoga channel ini tetap bisa aktif. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.